Rapat yang dipimpin oleh Pak Broto baru saja usai. Dengan santai sambil duduk di belakang meja kerjanya, Pak Broto meraih benda tipis persegi itu dari atas meja seraya mengaktifkan kembali ponsel yang sedari tadi dinonaktifkan. Kedua matanya langsung terbelalak melihat layar ponsel. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Ustazah Hamidah. Ada apa lagi ini? Seketika matanya terbelalak, semua panggilan tak terjawab berasal dari pesantren tempat anak semata wayangnya menuntut ilmu, termasuk panggilan dari Kiai Ahmad. Perasaannya mulai tidak enak, pikirannya seketika tertuju pada Liona. Assalamualaikum Mas Broto. Waalaikumsalam Mas Kiai, maaf tadi menelepon saya ya Mas, ada apa ya? Nggak apa-apa kok, gimana kabar Mas Broto dan Mbak Yu, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Mas Kiai sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kami juga di sini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini loh Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya hanya mau menanyakan kabar Liona. Apa dia baik-baik saja? Tanya Kiai Ahmad hati-hati. Sengaja Kiai tidak langsung menanyakan keberadaan Liona kepada Pak Broto. Loh maksud Mas Kiai gimana ya? Bukannya Liona ada di pesantren? Kok Mas Kiai malah menanyakan kabar Liona sama saya? Tanya Pak Broto bingung. Kiai Ahmad menghela napas berat. Harapannya bahwa Liona pulang ke rumah orang tuanya pupus sudah. Kiai Ahmad berkata, jadi begini Mas, sebenarnya Nak Liona pergi dari pesantren. Saya kira Nak Liona pasti pulang ke rumahnya Mas. Loh, pergi gimana maksudnya Mas Kiai? Pak Broto terkejut. Dia segera berdiri ke arah jendela kantor sambil membuka ikatan dasi yang tiba-tiba membuatnya bertambah gerah dan sesak. Mas, sebelumnya maafkan saya yang belum sepenuhnya bisa membimbing Nak Liona. Kiai Ahmad berulang kali menarik napas. Sebenarnya Nak Liona kabur dari pesantren Mas. Lanjut Kiai Ahmad hati-hati. Apa? Kabur? Kenapa kabur? Kok bisa? Pak Broto langsung tertunduk lemas di kursinya. Akhirnya apa yang dia takutkan selama ini benar-benar terjadi. Liona akan berbuat nekat. Nggih Mas, maafkan saya sekali lagi. Nanti kita bicarakan lebih lanjut penyebab Liona pergi. Yang penting kita sekarang fokus mencari di mana keberadaan Nak Liona terlebih dahulu. Untuk itu mohon kiranya Mas bisa ikut mencari dan mengumpulkan informasi. Karena kemungkinan Nak Liona belum terlalu jauh meninggalkan pondok. Baiklah Mas Kiai, nanti kalau ada informasi saya akan hubungi. Pak Broto menutup telepon dengan lemas. Seketika kepalanya berdenyut-denyut memikirkan keberadaan anaknya. Sambil memijat keningnya yang berkerut, Pak Broto segera menghubungi istrinya. Mereka segera meninggalkan aktivitas untuk pulang kemudian bersama-sama mencari Liona. Pak, gimana kok Liona bisa kabur? Mama sangat khawatir, di mana Liona sekarang? Bu Broto menangis terisak-isak ketika mereka sampai di rumah. Sudahlah, Ma, jangan menangis. Bagaimana tidak menangis, Pak? Liona itu anak kita satu-satunya. Dan Papa tahu sendiri kelakuannya masih seperti anak kecil, masih manja. Kalau terjadi apa-apa sama dia, Mama gak akan bisa maafin Papa. Karena ini semua gara-gara Papa yang memaksa Liona untuk masuk pesantren. Seru Bu Broto sambil menangis terseduh. Liona, kamu di mana nak? Bu Broto kembali menangis meraung-raung. Sudahlah Ma, menangis tak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya secepatnya kita pergi ke situ Bondo, tempat pesantren Liona. Ayo kita berkemas Ma, ujar Pak Broto. Kita ke situ Bondo Pak, ujar Pak Broto kepada Pak Joko supir pribadinya. Siap Pak, Pak Joko segera menyiapkan mobil. Tak lama kemudian mobil melaju membelah jalanan padat ibu kota menuju ke situ Bondo. Tepatnya menuju ke pesantren tempat Liona menuntut ilmu. Suasana hening di dalam mobil sepanjang perjalanan tanpa ada satupun yang berinisiatif untuk berbicara. Pak Broto sesekali menghela nafas panjang. Sementara sesekali terdengar suara isakan Bu Broto yang duduk di sebelahnya. Keduanya sama-sama memikirkan di mana keberadaan Liona dan apa yang menjadi penyebab Liona kabur dari pesantren. Sementara itu di kediaman Paman Muhajirin, Liona tampak sedang asik menonton televisi. Bibi Maryam dan Paman Muhajirin sedang berada di dalam kamar. Sambil berbisik-bisik, mereka sedang berbicara tentang Liona yang kabur dari pesantren. Bu, bagaimana ini? Apa tidak sebaiknya kita menghubungi orang tua Liona, Bu? Mereka pasti cemas, ujar Paman Muhajirin. Iya Pak coba hubungi Mas Broto, kasihan mereka pasti bingung dan cemas. Baiklah Bu, jawab Paman Muhajirin sambil segera mengambil ponsel dan menghubungi Pak Broto. Assalamualaikum Mas Broto. Waalaikumsalam Dik, ada apa ya? Tanya Pak Broto ketika menjawab panggilan telepon.
Begini Mas, ada yang mau saya sampaikan, penting. Oh iya, ada apa Dik? Begini Mas, Liona datang ke rumah saya. Apa? Liona? Di mana dia sekarang? Tanya Pak Broto. Bu Broto yang mendengar pembicaraan suaminya ikutan terkejut dan menyimak. Tenang Mas, Liona ada di rumah saya sekarang. Saya dengar katanya dia kabur dari pesantren, makanya saya langsung hubungi Mas. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, Mas juga dikabari oleh pihak pesantren. Kamu tahan dia dulu, jangan sampai dia kemana-mana. Sekarang juga Mas akan segera ke rumahmu. Iya Mas, baiklah saya tunggu. Telepon pun terputus. Ada apa Pak? Liona sudah ketemu? Tanya Bu Broto tidak sabar. Iya Ma, Alhamdulillah dia ada di rumah Dik Muhajirin. Pak Joko, kita ke Solo dulu ya. Ke rumah Dik Muhajirin, ucap Pak Broto kepada sopirnya. Sopirnya mengangguk dan mengubah tujuan. Pak Broto juga menghubungi Kiai Ahmad mengabarkan bahwa Liona sudah ditemukan. Setelah menghubungi Kiai Ahmad, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Hari sudah menjelang malam ketika Pak Broto sampai di kediaman adiknya, Muhajirin. Paman Muhajirin langsung menyambut kedatangan Pak Broto. Mari Mas, silakan masuk, ajak Paman Muhajirin. Mana Liona Dik? Ada di kamar Mas, tadi dia sholat maghrib, mungkin sekarang sedang rebahan. Sholat maghrib? Dada Pak Broto tiba-tiba bergetar. Ada perasaan bangga dan malu di dalam hati melihat perubahan pada anaknya Liona. Pak dan Bu Broto terdiam, seketika mereka terpaku sambil saling menatap. Entah kapan terakhir mereka berdua menyentuh sajadah. Nggih Mas, silakan duduk dulu. Saya panggilkan Lionanya, ujar Paman Muhajirin sambil melangkah berlalu meninggalkan mereka. Bibi Maryam yang membawa minum mengajak ngobrol Pak Broto dan Bu Broto. Liona itu anak yang rajin Mbak Yu, sholatnya tidak pernah ketinggalan. Pak Broto dan istrinya sangat senang melihat perubahan Liona yang rajin salat. Cuma mereka heran kenapa sampai Liona pergi dari pesantren. Sesaat kemudian muncul Liona dengan wajah sedih. Liona, anakku. Bu Broto langsung berdiri dan setengah berlari menghambur memeluk anak semata wayangnya itu sambil menangis. Nak, kamu tidak apa-apa kan? Kata Bu Broto sedih dan bahagia bercampur jadi satu dalam dirinya. Dielusnya kepala anaknya sambil memperhatikan keadaan tubuh Liona yang agak kurus. Li tidak kenapa-napa Ma, Li hanya kangen mama dan papa. Mata indah Liona mulai berkabut. Kembali Liona memeluk mamanya, seolah tidak mau melepaskan dirinya lagi jauh dari pelukan mamanya. Pak Broto hanya menghela napas melihat keadaan Liona. Ada perasaan sedih melihat anaknya dalam keadaan lusuh dan tampak lebih kurus. Nak, mari sini duduk dekat papa, ajak Pak Broto lembut. Ada apa denganmu Li? Kenapa kamu kabur dari pesantren? Coba kamu jelaskan. Li tidak betah tinggal di sana Pak, Li mau pulang, jawab Liona sambil terisak. Bu Broto merengkuh Liona ke dalam pelukannya. Li, ada apa nak? Apa yang terjadi? Coba kamu ceritakan pada mama, ujar Bu Broto sambil mengelus kepala Liona perlahan. Liona melepaskan pelukan mamanya. Sambil terisak, Liona menceritakan tentang keadaan dirinya di pesantren, hingga terakhir kali dirinya dihukum dan dituduh mencuri uang. Untunglah ada Nyai dan Ustazah Hamidah yang sangat baik pada Liona, Ma, Pa, kata Liona mengakhiri ceritanya. Hal ini tidak bisa dibiarkan, Ma. Aku tidak mau anakku seenaknya dituduh sebagai pencuri, kata Pak Broto. Laki-laki itu sangat geram mendengar cerita Liona. Biarlah Pak, Li tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting Li sekarang mau pulang ke rumah. Li tidak betah lagi tinggal di sana. Li, Papa dan Mama tidak ingin memaksamu untuk tinggal di sana kalau kamu sudah tidak betah. Tapi ingat Li, ada masalah yang harus kau selesaikan. Papa tidak ingin kamu keluar dari pesantren dengan membawa nama buruk dituduh sebagai pencuri, ujar Pak Broto tegas. Benar Li, ada baiknya kau selesaikan dahulu masalah pencurian ini. Kalau kamu kabur seperti ini akan menambah kuat tuduhan orang-orang di pesantren bahwa memang kamulah penyebab terjadinya pencurian ini, ujar Mama lembut. Liona tercenung. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya barusan memang benar. Dirinya akan semakin dianggap sebagai pencuri. Baiklah Pak, Ma, aku mau kembali ke sana tetapi dengan syarat, ujar Liona. Apa syaratnya Li? Kata Pak Broto. Syaratnya, Papa dan Mama harus sering mengunjungi atau menelpon Li. Selama ini, Li kangen sama Mama dan Papa karena selama ini kalian tidak pernah menghubungi Li. Li, Mama dan Papa juga kangen sama kamu. Tetapi kita juga harus menghormati kebijakan dan peraturan di pesantren yang tidak membolehkan santrinya terlalu sering dibesuk. Apalagi kamu di sana kan santri baru, jelas Bu Broto sambil tersenyum. Sudah, kita istirahat dulu. Besok kita kembali ke pesantren, ujar Bu Broto. Hati Liona didera kebimbangan antara kembali ke pondok atau tidak. Dia kesal jika kembali mengingat perlakuan teman-teman padanya.
Namun ada hal yang harus diselesaikan, yaitu membersihkan nama baiknya. Akhirnya, Liana menyetujui kembali ke pondok meskipun hatinya berat. Malam ini, mereka menginap di rumah Paman Muhajirin.